Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah di majelis kita ini, majelis Tazkiyatun Nafas, yang sore ini seperti yang kita rencanakan di pertemuan yang lalu, kita ingin berbincang tentang bagaimana kita merasakan rahmat Allah dalam seluruh rasa hidup kita. Yang membuat hidup kita terasa itu apa, Bapak Ibu? Ya karena ada rasanya. Kalau hidup nggak ada rasanya, walaupun hidup tidak terasa hidupnya. Ya, karena segala sesuatu itu memang hanya akan terasa kalau ada rasanya. Dan itu yang membuat manusia merasakan sesuatu di dalam hidupnya. Nah, tentu siapapun ingin dalam hidup ini yang dirasakan cuma bahagia, yang dirasakan cuma tenang, yang dirasakan cuma damai. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa merasakan bahagia? Nah, sebenarnya hidup ini, apapun rasa yang ada di dalamnya akan membuat kita bahagia kalau yang kita rasakan dalam hidup itu adalah rahmat Allah. Yang kita rasakan adalah rahmat Allah. Sesedih apapun seseorang, kalau di dalam kesedihannya dia menemukan rahmat Allah, maka yang dia rasakan dalam kesedihan itu adalah bahagia. Yang dia rasakan dalam sedih itu tenang. Karena yang dia rasakan dalam kesedihan itu bukan sedihnya, tetapi rahmat Allah yang ada dalam kesedihan itu. Dan sebenarnya soal rahmat di dalam hidup ini memang fitrah. Jadi rahmat itu menjadi fitrahnya hidup. Kenapa rahmat itu menjadi fitrahnya hidup? Karena kita kalau bicara soal hidup, apa sih hidup itu? Bukankah hidup adalah rahmat yang Allah anugerahkan untuk manusia? Jadi Allah menghadirkan untuk kita hidup itu tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi kita manusia. Cuma manusianya tergantung apakah dia merasakan hidup itu sebagai rahmat atau bukan sebagai rahmat. Nah, kembalinya kepada manusia. Tetapi dari pengertian ini kita jadi punya pemahaman bahwa kalau begitu keseluruhan hidup adalah rahmat Allah untuk kita. Keseluruhan hidup, apapun kenyataan dan realita yang ada dalam hidup manusia, sejatinya itu rahmat Allah untuk manusia. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala maklumatkan, dan kita masih sangat percaya dengan maklumat Allah ini. Apa yang Allah maklumatkan inilah yang memang menjadi kenyataan dan realita dalam hidup kita. Apa yang Allah maklumatkan, kita sering sampaikan ayat ini. Ya, kalaulah kita ulang, ya, mudah-mudahan semakin menguatkan kita bahwa di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup ini ada rahmat Allah. Ini maklumat Allahnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati, dan rahmatku kata Allah itu wasi'at, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi, mencakup segala sesuatu, tentu segala sesuatu yang ada dalam hidup kita.
Berarti segala apapun yang ada dalam hidup ini itu pasti ada rahmat Allahnya. Pasti ada rahmat Allahnya. Kita semua sangat yakin, ya, Bapak Ibu akhirnya menjadi bagian dari instansi di mana Bapak Ibu berada di situ. Itu sejatinya adalah rahmat Allah. Sejatinya adalah rahmat Allah. Bapak Ibu dapat pasangan hidup yang ada sekarang, di dalamnya ada rahmat Allah. Anak-anak kita, di dalamnya ada rahmat Allah. Bahkan ketika Allah ngasih kita rezeki, itu sebenarnya Allah sedang ngasih rahmatnya lewat rezeki. Tapi kalaulah rezeki itu hilang, diambil lagi oleh Allah, kita pun yakin di dalam diambilnya lagi rezeki itu ada rahmat. Kenapa? Karena Allah sedang menyampaikan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, atas dasar ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mengulang sejenak, kita jadi sangat yakin, ya, kebermaknaan hidup itu bergantung pada sejauh mana manusia menemukan dan merasakan rahmat Allah pada keseluruhan hidupnya. Jadi hidup manusia itu hanya akan bermakna, hanya akan berarti, hanya akan bernilai kalau manusia bisa menemukan dan merasakan rahmat Allah di dalam hidupnya. Tanpa menemukan, ya, merasakan rahmat Allah di dalam hidup, ya hidup ini menjadi tidak ada artinya, hidup ini tidak ada maknanya. Ya, kita pernah menggambarkan hubungan antara hidup dengan rahmat itu seperti kue arem-arem. Ya, yang namanya kue arem-arem kan ada bungkus, ada isi. Nah, hidup itu ibarat bungkus dan rahmat Allah itu isinya. Iya. Hidup itu bungkus, isinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah hidup adalah bungkus, hidup ini kalau kita pikir-pikir kan kemungkinannya cuma ada dua. Kalau nggak senang ya susah. Itu kenyataan yang ada dalam hidup. Ada orang yang hidupnya senang, ada orang yang hidupnya susah. Nah, senang dan susah adalah keniscayaan hidup. Nah, kalaulah hidup itu adalah kulit, bungkus, maka sebenarnya susah dan senang dalam hidup ini hanyalah bungkus kehidupan. Yang di dalam bungkus bernama senang dan susah itu terdapat nikmat yang tiada terkira, namanya rahmat Allah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua tergantung manusianya. Kalau dikasih senang, yang dia nikmati senangnya itu senang yang tidak ada artinya. Tapi kalau seandainya ada orang susah yang dia rasakan adalah susahnya, itu juga susah yang tidak akan mengangkat nilai dan makna bagi hidup siapapun. Tapi ketika kita senang atau susah, kita fahami keduanya bungkus dan kemudian kita temukan apa rahmat Allah yang ada di dalamnya, pasti senang dan susah itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan bermakna. Dan logikanya, kita kalau dikasih arem-arem langsung dimakan atau berusaha menemukan isinya? Nggak ada orang dikasih arem-arem langsung dimasukkan ke mulut. Ya, mesti akan nyari dulu kan isinya. Ya, mesti ada usaha untuk membuka bungkusnya agar menemukan isinya. Nah, begitu menemukan isinya diapakan? Ya, isinya inilah yang dinikmati. Begitu habis tinggal apanya? Tinggal bungkusnya. Iya, tinggal bungkusnya. Nah, begitu tinggal bungkusnya, apa yang kita lakukan? Buang. Kenapa dibuang? Sampah. Dari sini kita jadi mengerti, ternyata kalau hidup tanpa rahmat itu sama dengan sampah. Jadi kalau ada orang hidup tetapi di dalam hidupnya enggak ada rahmat Allah sama sekali, maka sekali lagi hidupnya itu tidak lebih tidak kurang ya sampah.
dan itu berlaku untuk apa saja yang ada dan terjadi dalam hidup. Ya. Mungkin nggak Bapak Ibu, ada orang yang sangat gigih ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan kemudian dia berhasil. Mungkin dia berhasil jadi orang kaya, mungkin dia berhasil jadi pejabat, mungkin dia berhasil punya pangkat kedudukan yang tinggi, tapi ternyata di dalamnya nggak ada rahmat Allah. Nah, kalau seandainya keberhasilan dalam bentuk apapun tanpa rahmat Allah, itu sama dengan apa? Sama dengan sampah. Itu sama dengan sampah, nggak ada nilainya. Ya akhirnya orangnya mau nggak mau juga ya, akan terkena. Ya, makanya orang-orang yang dia bisa berhasil meraih apa yang dia inginkan, tapi dengan cara yang tidak terhormat, ya, dengan cara yang zalim, ya, dengan cara yang ilegal, walaupun dia berhasil, ya, kita semua melihat tidak ada yang menghormati. Kalaupun ada yang menghormati, ya kira-kira tipenya sama dengan orang yang dia hormati. Karena hanya orang hina yang bisa menghormati orang yang sama hinanya. Karena itu penghormatan yang dilakukan oleh orang hina sebenarnya adalah penghinaan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sangat tergantung pada manusianya. Tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa banyak orang yang menikmati hidup ini dari hidupnya, bukan dari rahmatnya? Ya, meskipun kalau ini dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam hidup, setiap kali orang dikasih salak kan yang dimakan isinya, ya, yang dinikmati adalah isinya. Ya. Tetapi itu tidak, ya. Ketika yang dinikmati itu hidup, orang lebih menikmati hidup daripada rahmat Allah yang ada di dalam hidup itu. Ya, bahkan tidak jarang orang nggak peduli soal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali rahmat Allah. Tidak ada yang lebih bernilai dan berharga dalam hidup ini kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua kita kalau ditanya nanti pada saatnya meninggal, kita semua pengen masuk surga. Nah, yang membuat kita bisa masuk surga itu karena apa, Bapak Ibu? Bukan amal baik. Yang membuat kita masuk surga tiada lain adalah karena rahmat Allah. Nah, maka karena itu sebenarnya kita bisa melihat, ya, minimal melihat diri kita. Apakah kita sudah memegang tiket untuk masuk surga? Itu bisa kita lihat dari sejauh mana kita selalu merasakan rahmat Allah di dalam keseluruhan hidup kita. Merasakan rahmat Allah dalam keseluruhan hidup kita. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ini harus selalu kita bawa. Kemanapun itu harus kita bawa. Kenapa harus kita bawa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati kan. Padahal nanti waktu pulang kita pengennya masuk surga. Nah, kalau kita pulang pengen masuk surga, berarti waktu kita pulang harus bawa rahmat Allah. Nah, cara membawa rahmat Allah tentu berbeda dengan jadi kalau logika sederhananya, kalau bapak ibu ya kerjanya mobile, semuanya tiba-tiba pergi kemana dan jalan yang paling cepat itu lewat tol, berarti di mobil bapak ibu harus tersedia tol. Sebab kalau nggak ke bawah nggak bisa kan, nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, cuma kalau etol kan wujudnya fisik, cukup ada di mobil,
udah. Tapi kalau rahmat itu nggak bisa dikantongin. Rahmat itu ada atau tidak adanya itu di dalam rasa. Ya, di dalam rasa. Yani sejauh mana kita selalu merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam apapun. Di dalam apapun. Sehingga kalau seandainya rahmat Allah itu sudah ada di dalam rasa, kalau ada di dalam rasa kan dia akan selalu ikut kita. Selalu ikut kita, kemanapun kita pergi, ya, rasa itu akan selalu membersamai. Nggak ada cerita manusia kehilangan rasa kan, atau ketinggalan rasa gitu. Waduh, ya, rasa asinnya ketinggalan di rumah nih, sehingga ketika makan pakai kecap nggak terasa asinnya, nggak ada. Rasa itu akan selalu mengikuti kita. Nah, tapi yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu yang rahmat Allah, kenapa tidak semua orang merasakan rahmat Allah di dalam segala yang ada dalam hidupnya? Sebagian bisa merasakan adanya rahmat Allah dalam penghinaan, tapi tidak jarang justru orang merasakan amarah ketika dia dihina. Ya, tidak merasakan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin saya pernah menyampaikan tentang siapa kita manusia. Manusia itu kan adalah dua sosok makhluk dengan dua kepribadian, yaitu saya dan aku. Saya dan aku. Ya. Nah, siapa saya? Saya adalah kesadaran diri bahwa siapapun saya adalah makhluk akhirat yang dihadirkan di dunia untuk menjadi hamba Allah. Nah, sosok saya inilah yang selalu merasakan rahmat Allah. Tapi ternyata di dalam diri kita itu tidak hanya ada saya, tapi juga ada aku. Ya, keberadaan dua sosok ini ya sebenarnya pasti dialami oleh semua orang nih. Malam bangun lihat jam pukul 3 ada suara di dalam diri kita kan, saatnya bangun. Itu suara siapa? Saya. Tapi tiba-tiba ada suara lain kan, sudah terlalu malam. Itu suara siapa? Suara yang ada di dalam diri. Kok beda? Ya itulah sosok saya dan aku. Ya. Jadi bantah-membantah memang saya dan aku ya. Karena kalau saya tadi adalah sosok ya, kesadaran diri bahwa saya adalah makhluk akhirat yang dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi hamba Allah. Nah, kalau aku justru lalainya diri bahwa saya adalah makhluk akhirat, sibuk dengan dunia, lupa akhirat, sampai akhirnya tenggelam dalam kelalaian dunia. Nah, sosok aku inilah yang tidak bisa merasakan rahmat Allah ya, di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia itu sangat tergantung siapa yang lebih kuat, saya atau aku. Ya, siapa yang lebih kuat, saya atau aku? Nah, dari mana kita tahu siapa yang lebih kuat, saya atau aku? Itu bisa kita lihat dari karakter keduanya. Kalau si aku hidup dengan orientasi kesenangan dunia. Nah, kalau saya hidup ya dengan orientasi kesenangan akhirat. Nah, karena itu sosok saya, Bapak Ibu, berbuat atas dasar panggilan hati. Karena kalau sosok nafsu itu berbuat atas dasar panggilan aku, berbuat atas dasar panggilan nafsu. Jadi saya adalah hati, aku adalah nafsu. Ya, makanya saya dan aku ini selalu tengkar. Karena pada akhirnya memang ada beda keinginan antara aku dengan saya. Jadi kalau mau dirinci, keinginan aku itu hidup bebas tanpa terikat aturan Allah, itu aku, nggak mau diatur. Yang kedua, berpuas diri dengan kesenangan dunia, berpuasa diri dari kesenangan akhirat. Jadi lebih memilih berfoya-foya daripada menggunakan uang untuk sedekah infak. Itu memang sosok aku. Yang ketiganya, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Sekali lagi ini sosok aku. Nah, sosok saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu berbeda, berkembalikan. Hidup tunduk terikat pada aturan Allah, berpuasa diri dengan kesenangan dunia, berpuas diri dengan kesenangan akhirat.
dan hadir untuk menjadi rahmat dan manfaat untuk sesama. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, andai saja kita melihat kenyataan yang ada dalam hidup, itu sebenarnya kita pasti akan lebih memilih menjadikan saya sebagai diri daripada menjadikan diri ini sebagai aku. Nah, jadi ini manusia pada akhirnya sangat bergantung dia menjalani hidup ini sebagai saya atau menjalani hidup ini sebagai aku. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu contoh kita ini menjalani hidup sebagai saya atau sebagai aku. Jadi semisal ada orang menghina kita, begitu dia menghina, kita maafkan. Ketika kita memaafkan, otomatis kita dapat rahmat Allah, nggak Bapak Ibu? Ya. Kita dapat rahmat Allah kalau kita mau memaafkan. Tapi orang yang kita maafkan kok semakin melunjak, semakin berani. Ya, semakin melunjak, semakin nginjak kita, padahal kita sudah memaafkan. Pertanyaannya, kecewa nggak kita? Oh, kecewa. Atau gini, rugi saya memaafkan dia, enggak, saya enggak akan memaafkan lagi. Akhirnya berbalik kan, yang tadinya maafkan menjadi tidak maafkan. Kenapa? Dan dia ngelunjak, dan dimaafin, rugi saya. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memaafkan orang yang menghina kita, orang yang menyakiti kita, dan karena kita memaafkan orang yang menghina kita, kita dapat hadiah uang 1 triliun dikasihkan ke kita. Senang gak Bapak Ibu? Wah, senang banget ya. Begitu kita sudah dapat uang 1 triliun karena kita memaafkan kesalahan orang lain, orang yang menghina kita, dia semakin menjadi-jadi menghina kita, dia semakin melunjak, dia semakin berani kepada kita. Bagi kita masalah enggak? Kita udah memaafkan dia kok semakin melunjak. Masalah? Enggak. Kenapa? Udah dapat uang 1 triliun. Ya, enggak ada masalah dia semakin melunjak. Saya enggak rugi dengan melunjaknya dia, saya udah dapat 1 triliun. Ya, kalau dalam bahasa orang Jawanya sakarepmu, enggak ada masalah. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih bernilai, uang 1 triliun atau rahmat Allah? Aslinya kita akan mengatakan rahmat Allah lebih bernilai kan. Nah, kalau rahmat Allah lebih bernilai daripada uang 1 triliun, kenapa kadang kita merasa rugi memaafkan orang yang dia semakin melunjak kepada kita? Nah, ini menjadi semacam tabir yang terbuka bahwa selama ini kita menjalani hidup tidak sebagai saya tapi sebagai aku. Ini yang membuat orang hidupnya memang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia di hadapan saya dan aku ini nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang akunya di atas saya, jadi akunya itu mendominasi saya. Tapi ada orang yang sebaliknya, saya ada di atas aku, jadi saya yang mengendalikan aku. Dan ada orang yang antara aku dengan saya itu sejajar, sama kuat. Udreg. Nah, kalau orang akunya lebih kuat dari saya, Allah menyebut mereka itu sebagai pribadi yang ammarah, nafsu ammarah. Allah menyebut di surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, ammarah, memerintah kepada keburukan.
Nah kalau aku dengan saya sama kuatnya, nah nanti pribadinya disebut sebagai pribadi yang lawwamah. Lawwamah itu menyesal. Karena memang orang kalau membiarkan aku dan saya sama kuatnya, itu ujungnya menyesal. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah, ya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah kalau saya dan aku, saya lebih kuat dari aku dikendalikan oleh saya. Nah, Allah menyebutnya sebagai pribadi yang mutmainnah. Allah menyebut di surat Al-Fajr ya, ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah dari tiga ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita melihat diri kita apa adanya, cenderungnya kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Kiri, tengah atau kanan? Kalau kiri kok ya insya Allah enggak lah ya. Tapi kalau kanan juga kayaknya seperti kita tahu diri ya. Enggak deh. Kalau begitu berarti tengah-tengah. Sebenarnya kalau posisinya tengah-tengah Bapak Ibu, masalah enggak? Itu masalah. Kenapa? Karena sekali lagi kita kalau ditanya besok pengennya masuk surga atau neraka, jawabannya masuk surga. Nah kalau pengen masuk surga, mari kita lihat apa panggilan Allah ketika Allah mempersilahkan hambanya masuk surga. Bukankah Allah memanggil orang-orang ya, hamba-hamba Allah untuk masuk surga dengan sebutan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang mutmainnah, wahai pribadi yang mutmainnah, irji'i, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam bersama hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi pribadi kalau sudah mutmainnah, insyaallah kapanpun dia mati masuk surga. Nah, bicara soal masuk surga tadi sempat kita bahas, siapapun tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan ini juga diundangkan, ya, dimaklumatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula menyelamatkannya dari neraka. Apakah hanya umat Rasulullah? Rasulullah mengatakan wala ana, tidak juga aku, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi kita. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah apapun amal baik kita, tujuannya harus dalam rangka mendapatkan rahmat Allah. Loh, bukannya biar masuk surga. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa saya beramal baik ini biar saya masuk surga, itu memang aslinya nggak salah. Aslinya nggak salah, tapi bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau ada orang yang melakukan amal baik, tujuannya biar dia masuk surga, dia akan tahu bahwa amal baik dia itu betul-betul membuat dia masuk surga. Itu tahunya kapan? Tahunya nanti di akhirat. Tahunya nanti di akhirat. Padahal apakah semua orang yang beramal baik, amal baiknya membuat dia masuk surga? Dia ahli tahajud, ahli sedekah, apakah jaminan dia masuk surga? Dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, tidak jarang orang-orang yang dikenal baik, ahli ibadah, bahkan ahli Quran, tapi meninggalnya saja su'ul khatimah. Nah, ini menunjukkan berarti tidak secara otomatis amal baik kita akan membuat orang masuk surga. Nah, sehingga kalau ada orang yang dia beramal baik tujuannya biar masuk surga, nah dia baru nyadar ketika nanti di akhirat.
Dan alangkah kecewanya kalau seandainya ada orang yang dia yakin betul besok masuk surga karena dia merasa amal baiknya banyak, tapi kenyataannya dia tidak masuk surga, bahkan dia masuk neraka. Kan penyesalan yang luar biasa. Berbeda kalau seandainya kita beramal baik, tujuannya biar dapat rahmat Allah. Kalau tujuannya biar dapat rahmat Allah, maka kita dapat rahmat Allah atau tidak itu bisa nggak kita lihat ketika kita masih hidup di dunia? Bisa. Tidak harus nunggu nanti di akhirat. Tidak harus nunggu nanti di akhirat. Jadi kita bisa lihat di dunia ini, apakah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, itu berarti amal kita berhasil. Amal kita betul-betul mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya saya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kita melakukan amal baik, dan bukankah itu yang terjadi pada diri kita? Kan kita sudah puluhan tahun sholat, sudah puluhan tahun baca Quran, puluhan tahun puasa, puluhan tahun sedekah, puluhan tahun melakukan amal kebaikan, sudah puluhan tahun. Kira-kira apakah amal-amal kita itu sudah membuat kita mendapatkan rahmat Allah? Nah, itu yang kita harus lihat. Itu yang harus kita lihat. Jadi ibarat orang nabung, sudah berapa tabungannya, apa yang harus dilakukan? Ngecek buku tabungan kan? Ngecek rekening, berapa nih tabungan saya? Berapa nya tabungan saya? Kalau orang merasa semua penghasilan dia tiap bulan, dia hanya ngambil semisal 10%-nya, gajinya 20 juta semisal, dia cuma ngambil 10%, nah sisanya itu ada langsung dimasukkan ke rekening. 20 tahun dia jalani hidup seperti itu. Terus pada saat dia ngecek tabungan kok jumlahnya cuma 20 juta. Nah, itu berarti ada apa? Ada yang salah nih. Ada yang salah. Maka ini juga sama Bapak Ibu. Puluhan tahun kita sudah melakukan amal ibadah, puluhan tahun kita sudah melakukan amal taat, puluhan tahun kita sudah melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kira-kira rahmat Allahnya sudah ada belum di dalam diri kita? Kalau tabungan adanya di rekening, Nah, kalau rahmat Allah itu kita bisa lihat pada hati kita. Hati kita ini semacam rekening, rekening rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul ibadah-ibadah kita selama ini mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka minimal ada tiga tanda rahmat Allah sudah bersemayam di dalam hati. Apa tiga tanda itu? Yang pertama, merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Itu tanda orang yang rahmat Allahnya sudah ada di dalam hati. Jadi merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Dan untuk bisa merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya, itu tidak harus ciptaannya itu ciptaan yang memang luar biasa. Tidak perlu ciptaan Allah itu sesuatu yang mengandung arti mukjizat. Karena kadang manusia itu baru terkesima dengan ciptaan Allah kalau memang itu dianggap luar biasa. Seperti kalau dahulu mukjizat Nabi Salih, itu kan bisa mengeluarkan unta dari tebing bukit, dari batu-batu yang ada di tebing, itu keluar unta. Orang-orang kan kagum. Sebenarnya untuk bisa kagum seperti itu tidak harus ketika unta itu keluar dari celah-celah batu di gunung. Kalau kita melihat unta lahiran saja, itu sudah menunjukkan, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau. Jadi betul-betul merasakan keagungan Allah dalam semua ciptaannya. Bapak Ibu tahu angin? Tahu? Pernah lihat?
nggak pernah lihat kan? Karena angin itu tidak ada wujudnya. Tapi angin yang tidak ada wujudnya ini, ya ketika mengenai badan, rasanya enak nggak Bapak Ibu? Disitulah kita betul-betul merasakan, ya Allah, betapa luar biasanya Engkau ciptakan sesuatu bernama angin yang saya tidak bisa melihatnya tapi bisa merasakannya. Itu kalau orang rahmat Allahnya sudah ada di dalam hatinya, itu betul-betul yang dirasakan, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau menciptakan makhluk yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Jadi betul-betul merasakan angin itu sebagai rahmat Allah. Ya. Nah, rahmatnya adalah karena dia merasakan angin itu betul-betul bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau seandainya kita lagi tidur, ya, pas lagi tidur kok kaki kayak ada yang mijit-mijit, terasa betul. Pada saat kita membuka mata, kita nggak melihat siapa-siapa, tapi kaki ini rasanya kayak dipijitin. Kita merasakan keagungan Allah nggak Bapak Ibu? Yang kita rasakan keagungan Allah atau tiba-tiba merinding? Kenapa merinding? Nah, soalnya nggak kelihatan. Loh, apa bedanya dengan angin? Kadang kalau kita suka memikirkan ini, iya ya, apa bedanya dengan angin? Angin kan nggak kelihatan tapi terasa. Kalau kaki kok ada yang mijitin, ya jelas kita tidak akan menyimpulkan itu angin kan? Berarti siapa? Jin. Jin sama angin itu sama nggak? Sama. Sama-sama makhluk Allah kan? Sama-sama nggak kelihatan, tapi sama-sama terasa. Pribadi-pribadi yang sudah merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mengalami kejadian yang kedua tadi, dia tidak perlu merinding. Yang dia rasakan, ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau. Iya, saya yakin yang nyuruh beliau itu ya Engkau ya Allah, yang mengizinkan beliau mijitin saya juga adalah Engkau ya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sekali lagi, kenapa semua orang pasti pikirannya merinding? Padahal kan dipijitin enak dan nggak usah bayar kan? Dia kan hadirah, ya, tapi ini semacam ya kayak kelakar kita kepada diri kita ya. Kadang kalau merenung itu, ya Allah, iya ya, saya belum sebenarnya merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi, pribadi yang sudah rahmat Allahnya sudah bersemayam di dalam hati, udah apapun akan dirasakan sebagai keagungan Allah. Nah, yang keduanya adalah merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya. Ya, merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya, karena sama ya, di dalam ciptaan Allah itu pasti ada rahmatnya. Di dalam ciptaan Allah itu pasti ada rahmatnya. Nggak akan mungkin ada hujan kecuali di dalam hujan itu pasti ada rahmat. Di dalam gempa itu juga sebenarnya ada rahmat. Di dalam musibah itu ada rahmat. Nah, termasuk yang kedua, merasakan kebaikan Allah dalam semua takdirnya, karena tidak ada satupun takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam takdir itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau takdir yang baik yang kita inginkan ataupun takdir buruk yang kita tidak menginginkan, di dalam keduanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, ya, uang kita hilang. Apa yang ada dalam ingatan kita saat kehilangan uang? Betul-betul hilang nih. Ini saku sampai ditarik keluar gitu ya, nggak ada. Pribadi yang rahmat Allahnya sudah bersemayam, begitu dia lihat uangnya nggak ada, yang ada dalam ingatannya adalah ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Jadi nggak berpikir macam-macam. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naik kereta api, ya, ketinggalan.
Apa yang ada dalam ingatan kita? Tiket ya. Iya, apalagi kalau keretanya kereta apa itu? Panoramik. Aduh, 1 juta itu. Tapi bagi pribadi yang rahmat Allah sedang bersemayam, ya udah, ketinggalan kereta ini rahmat Allah. Iya. Dihina orang, apa yang ada dalam ingatan kita, dicaci maki orang, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allahnya dalam bentuk apa? Memaafkan. Kesempatan memaafkan. Kalau ketinggalan tadi ya kesempatan untuk ikhlas. Ya, termasuk kalau seandainya kita dicurangi oleh teman sendiri, dia mencegal, iya, sehingga kemudian nggak jadi naik pangkat gitu. Kita semua yakin di dalam kejadian ini pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudahkah kita sudah seperti ini? Kalau sudah, berarti memang kita sudah pegang tiket. Nah, tapi masih ada satu lagi Bapak Ibu, merasa bahagia saat taat, merasa susah kala salah. Itu pribadi yang sudah rahmat Allahnya bersemayam ya, di dalam hati. Jadi merasa bahagia saat taat, merasa susah kala salah. Bahkan kita merasa bahagia ya, dalam taat itu waktu kita membaca ayat yang isinya perintah untuk berlaku taat. Jadi ketika ada perintah berlaku taat saja, perintah itu kita sambut dengan kebahagiaan. Itu pribadi yang sekali lagi ya, rahmat Allahnya bersemayam di dalam hati. Dan kesempatan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah seperti ini, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini sebagai penutup terbuka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Penuh rahmatnya di bulan Ramadan itu. Nah, sehingga logikanya amat sangat mudah kita mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Amat sangat mudah kita mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Jadi kalau mau digambarkan rahmat di bulan Ramadan itu seperti kita nyari ikan ya, di kolam yang penuh dengan ikan. Susah atau gampang untuk dapat ikan? Gampang banget ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau seandainya ada orang nyari ikan di kolam yang penuh ikan, sebulan dia ubek-ubek ini kolam, satu pun dia nggak dapat. Itu kira-kira faktornya apa Bapak Ibu? Nah, ada yang salah pada diri orang ini. Iya, ada yang salah kalau sampai akhir Ramadan sama sekali nggak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa kesalahan yang umumnya dilakukan oleh manusia ya, sehingga setiap kali Ramadan nggak dapat? Karena kalau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat Allah, maka itu pengaruhnya adalah bisa menguatkan saya dan melemahkan aku. Sehingga selesai Ramadan ya, akan hadir pribadi-pribadi yang penuh dengan rahmat. Ya, pribadi-pribadi yang penuh dengan rahmat. Karena memang hadirin hadirah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah hamparan waktu yang Allah anugerahkan untuk kita agar kita berubah menjadi pribadi yang penuh rahmat, yang menjadi rahmat untuk diri dan sesama. Nah, khusus Ramadan ini ya kita ingin bicara ya, tapi mungkin tidak sekarang. Masih ada satu pertemuan lagi sebelum Ramadan, 1 atau 2 ya, tapi pertemuan mendatang insyaallah kita bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah selama bulan Ramadan sebanyak-banyaknya rahmat. Karena kalau kita mendapatkan rahmat selama Ramadan, maka insyaallah rahmat itu bisa menjadi bekal pulang kita pada saatnya kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.